Oke, kembali lagi di YouTube Gara-Gara Giri. Kali ini kita bakal ngomong tentang tukang foto naik pangkat. Nah, ceritanya beberapa hari yang lalu sempat browsing, baca-baca apa sih definisi tukang foto, apa sih definisi fotografer. Beberapa di antara kita pasti pernah kan kalau lagi ngejob dipanggil, itu loh tukang fotonya. Nah, ternyata tukang foto itu didefinisikan sebagai orang yang bisa mengoperasikan kamera, bisa bikin foto tajam tapi nggak gitu menguasai teknik. Nah, sedangkan fotografer itu orang yang lebih menguasai teknik secara komposisi, penguasaan kamera, jadi dibilang skillnya lebih tinggi. Nah, topik kali ini kita bakal ngomong gimana sih supaya kita nggak kejebak di kategori tukang foto itu, tapi kita bisa level up, bisa lebih bagus. Nah, kali ini saya bikin YouTube Gara-Gara Giri dengan satu contoh quote dari Elliot Erwitt. Dia bilang gini, "You can find pictures anywhere. It's simply a matter of noticing things and organizing them. You just have to care about what's around you and have a concern with humanity and the human comedy." Jadi dia ngomong kalau cuman bikin foto yang tajam seperti tukang foto tadi misalkan, itu gampang karena di sekitar kita semuanya kalau difoto ya jadi gambar, jadi objek foto. Tapi di kalimat berikutnya dia ngomong, ini tentang masalah notice sama bisa organize apa yang di sekitar kita. Jadi kapan harus ngisi frame-nya seperti apa, misalkan close up, kapan harus wide, kapan harus organize objek-objek yang nggak mendukung cerita objek yang akan kita foto, jangan dimasukkan ke frame. Jadi kalau kita bisa belajar untuk mengorganize itu dengan cara, di kalimat berikutnya dia ngomong care, peduli sama dan concern dengan dua unsur, humanity sama human comedy. Ya, dia bilang itu bisa bikin foto yang lebih bagus. Nah, kenapa sih dengan dua contoh tadi bisa bikin kita level up jadi fotografer? Saya kasih contoh dari dua foto saya dari kerjaan wedding. Poin pertama tadi Elliot Erwitt ngomong tentang masukin human comedy. Nah, di sini di contoh foto kali ini saya coba masukin unsur human comedy dari foto wedding klien saya namanya Jerry. Nah, idenya adalah waktu pre-wedding si Jerry ini pernah ngomong kapan ya bisa six pack gitu. Jadi terus waktu wedding saya ngelihat ada bagi hantaran, di dalamnya ada satu kemasan cowok six pack. Nah, berapa banyak dari kita yang kalau tiap kali job wedding kita ngelihat bagi hantaran itu cuma sebagai baki aja. Kita nggak nganggap itu sebagai properti foto. Bahkan kadang kita nyuruh second shooter kita atau asisten kita buat fotoin wide sama close per baki. Nah, kalau kita nganggap itu cuma sebagai baki, ya sama tadi kayak tukang foto nganggap hal-hal di sekitarnya itu ya seperti objek foto gitu aja. Tapi di contoh kali ini saya ingin kasih ternyata bisa dimainin gitu. Jadi waktu itu saya bilang sama Jerry, "Jer, boleh nggak baki yang ini ntar setelah selesai prosesi kita buka?" Terus diain, saya kasihlah ke istrinya. Saya bilang, "Kamu coba tutup mata, ntar 1, 2, 3 aku hitung, buka mata." Jadi terciptalah foto candid ini. Jadi saya hitung 1, 2, 3 dia bilang wuh gitu. Akhirnya ya dapat momen candidnya dari istrinya, Jerry-nya dapat six pack. Nah, unsur human comedy ini menarik gitu. Kenapa? Karena sampai setelah wedding pun kalau Jerry chat lagi ACC albumnya, yang dia inget ya momen dalam satu hari wedding itu dia ingetnya ya momen ini gitu. Jadi kalau kita bisa nggak nganggep hantaran bagi tadi cuma sebagai sekedar kotak, kita bisa berpikir beda gitu. Jadi itu poin pertama, saya kasih contoh tentang human comedy. Terus foto kedua ngomongin tentang humanity. Apa sih humanity dalam wedding? Banyak banget momen di kerjaan kita sebagai wedding photographer, banyak banget momen-momen yang mengandung unsur humanity. Nah, misalkan anak kecil lagi berlarian di holy matrimony, atau anak kecil lagi ketawa, lagi nangis, lagi tidur di waktu pemberkatan nikah. Nah, itu kan nature-nya anak kan seperti itu. Nah, itu namanya kayak momen humanity-nya masuk tuh. Terus misalkan couple-nya lagi give thanks ke orang tua, lagi bersyukur, terima kasih udah dikasih restu di
di weddingnya dia, itu juga misalkan dia lagi nangis, nah itu unsur humanity masuk di situ. Nah, kadang kita ini kejebak sama momen yang ada di pikiran kita, misalkan kayak tadi anak lagi lari-lari terus couple-nya mau buka veil. Kalau kita nganggep itu belum momennya, belum terjadi momen buka veil-nya, kita nggak pencet shutter gitu. Padahal itu momen yang bagus gitu. Jadi kita harus belajar aware. Kadang-kadang momen yang bagus itu malah kejadian sebelum dan sesudah yang momen yang ada di pikiran kita gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak ketinggalan momen itu? Cara paling penting adalah selalu kunci fokus dulu, siapin fokusnya dulu. Jadi ketika momennya terjadi sepersekian detik itu kita nggak bingung kunci fokus, nggak bingung ngatur frame, nggak bingung framing maksudnya. Jadi kita tinggal pencet shutter udah jadi kalau udah kunci fokus. Nah, balik lagi kayak tadi unsur humanity. Jadi di contoh foto kedua ini saya akan kasih contoh tentang buketos. Buketos adalah tiap wedding selalu ada kejadian couple-nya ngelempar hand bouquet-nya. Nah, buketos sendiri itu adalah foto yang menarik. Kenapa? Karena pasti ada unsur humanity di situ. Tapi kali ini saya coba bikin yang beda. Karena kalau cuma dapetin ekspresi teman-temannya lagi rebutan ngambil buketosnya itu udah umum gitu. Jadi saya berusaha bikin foto buketos yang beda. Jadi ceritanya ini ketika Holy Matrimony di gereja, saya lihatlah satu lukisan di dinding gereja, di langit-langit gereja tentang Yesus terangkat ke surga. Terus saya berusaha untuk create sesuatu, bikin performance dengan konsep staging. Nah, konsep staging itu apa? Buat yang belum tahu bisa cek di episode pertama Gara-Gara Gary. Di situ ada contoh dari Richard Avedon tentang foto staging. Nah, di sini saya minta couple-nya nih buat lempar buketos di gereja. Konsepnya adalah ketika saya ngelihat lukisan Yesus terangkat ke surga, saya pengen Tuhan Yesus terangkat ke surga ini jadi cerita di weddingnya couple saya. Jadi ceritanya kliennya lagi lempar buketosnya, kayak ada Yesus terangkat ke surga dengan disaksikan murid-muridnya juga terekam di image ini. Nah, gimana cara bikin foto ini? Ini awalnya, ide awalnya itu di wedding sebelumnya saya sempat bikin foto Romo lagi ngangkat Alkitab sama dengan image yang sama. Jadi seakan-akan Yesus dan lukisan Yesus dan murid-muridnya ini lagi ikut celebrate di weddingnya. Terus waktu saya bikin foto itu, saya ngerasa lukisan ini bagus, ini bisa dibikin banyak cerita gitu. Jadi saya berusaha bikin create foto dengan konsep buketos. Nah, kalau kita nganggap lukisan itu cuman sebagai lukisan aja, sama seperti bagi tadi, akhirnya kita cuman foto interior kosongan sebelum acara pemberkatan dimulai dan udah gitu aja. Tapi kalau kita nganggap ini sebagai suatu objek yang menarik, kita bisa bikin foto yang bagus gitu. Jadi bayangin unsur humanity tapi dari objek yang tidak hidup. Itu keren gitu. Nah, sama kalau misalkan teman-teman yang suka foto landscape. Nah, kalau foto landscape gimana cara masukin unsur humanity-nya? Bisa juga misalkan kalian lagi ngambil kayak pohon sendirian. Itu ada unsur human-nya kan. Maksudnya dia lonely sendirian. Nah, semua foto-foto yang ada unsur seperti itu akan terasa lebih hidup. Jadi pertanyaannya, apa cuman dua cara ini, humanity sama human comedy, yang bisa bikin foto lebih bagus, yang bisa bikin kita naik pangkat jadi fotografer bukan tukang foto? Enggak, banyak cara. Tapi kali ini saya cuman kasih contoh dari Elliot Erwitt. Dia ngomong tentang humanity sama human comedy. Buat saya ini menarik, penting banget buat kita memahami konsep ini. Karena kalau kita nggak memahami konsep ini, bisa jadi foto yang kita hasilkan itu mirip banget sama foto yang diambil dari handphone. Bisa jadi konsep foto kita mirip sama foto yang diambil sama Uncle Bob. Uncle Bob itu kayak tamu-tamu om-om yang datang ke weddingan yang sering kali gangguin kita fotografer buat ambil angle. Nah, tapi sebaliknya kalau kita memahami konsep ini, kita bisa bikin foto yang beda. Nah, kenapa kok penting bikin foto yang beda? Bayangin, coba kalau kita sebagai fotografer aja nih, misalkan kita ngambil foto baki, ada kerasa kayak males nggak kalau kita cuma nganggap itu sebagai baki?
Nah, tapi kalau kita nganggap itu sebagai playground, kita lebih excited. Sama kayak klien kita misalkan, kalau dia datang ke pameran wedding, terus dia cuma ngelihat semua fotografer ngasih foto bagi yang sama, semua fotografer ngasih momen foto buketos yang mirip-mirip semua, klien juga akan ngerasa sama aja dong berarti semua fotografer. Nah, tujuannya kita bikin foto yang beda. Misalkan ke pameran wedding, dari semua foto bagi cuman gitu, tiba-tiba ada foto yang human comedy tadi, orang akan ingat kita. Ketika semua klien lihat semua foto momen buketos mirip semua, terus tiba-tiba ada foto dengan mural dan buketos tadi, orang akan ingat itu. Nah, kalau klien kita sudah ingat itu, berarti ada satu celah, ada kesempatan buat kita untuk dipilih klien jadi fotografer weddingnya. Nah, itu penting banget buat kita memahami konsep ini. Nah, sekarang ada poin berikutnya lagi. Keputusan buat bikin foto-foto seperti contoh tadi itu sepersekian detik kan. Jadi gimana berpikir cepat supaya kita bisa bikin foto yang bagus tapi nggak menyita kerjaan kita. Karena kan kalau wedding momen itu jalan terus kan. Jadi kayak ada timekeepernya, wedding organizer bantuin kita untuk ingetin waktu gitu. Nah, penting buat kita tuh melatih kemampuan kreatif, melatih kemampuan mengorganisasi image. Nah, caranya gimana? Di episode sebelumnya saya sempat ngomong tentang melatih mata. Jadi melatih mata itu penting banget. Kalau kita biasa mata kita melihat visual yang bagus, otomatis ketika akan kerja, kita udah prepare, kita udah siap. Oh, kalau pengen konsep seperti ini aku udah tahu lensanya bakal lensa berapa, framingnya apa aja objek yang masuk ke frame. Nah, jangan sampai kita nih males ngelatih mata, jadi ketika misalkan lagi kerja, kita masih bingung ini harus vertikal atau ini harus horizontal, itu aja bingung, udah hilang dah momennya gitu. Jadi penting buat pelajarin teori-teori tadi sebelum ngelatih mata kita itu sebelum kita kerja, supaya waktu kerja kita udah siap gitu. Nah, itu inti dari video kali ini. Semoga teman-teman bisa belajar untuk masukin unsur humanity tadi, unsur human comedy ke dalam karya kalian supaya fotonya lebih hidup. Sering nggak sih kalian dengar kalimat gila fotomu, semacam fotomu hidup, fotomu ada nyawanya. Nah, kalau kalian bisa masukin 2 tips tadi, itu langkah supaya foto kalian bisa dibilang hidup, ada nyawanya, nggak monoton gitu. Ntar kalau udah bisa ngelakuin 2 tips tadi, kita kasih lagi gimana bikin foto-foto yang lain. Jadi sementara dicoba dulu 2 tips tadi dari saya. Jangan lupa kalau suka video ini subscribe sama klik tombol notifnya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.